Kemudian kita lanjutkan ke slot 3 point arc. Nah, slot 3 point arc ini kita bisa membuat slot dengan bidang senternya yang busur ya, senternya busur, berupa busur. Kalau tadi kita define senternya garis lurus atau garis linear, yang ini garisnya busur, garis senternya busur ya. Kita coba, kita klik slot 3 point arc. Nah, pertama kita diminta untuk membuat busurnya ya. Start di komen bawah ini ada select start of center arc. Start dari arcnya atau busurnya. Dari sini misalnya. Kemudian berakhir di sini busurnya, kemudian kita buat define radius busurnya segini misalnya ya. Nah, baru define dari radius dari slotnya. Ya, seperti itu ya. Atau kita misalnya membuat lagi di sini, kemudian di sini, dan seperti ini, dan radius seperti ini. Nah, gitu ya. Cukup mudah kan ya. Nah, lagi misalnya kita buat seperti ini dan begini, slotnya begini ya, seperti itu pun bisa ya. Kemudian kita lanjutkan slot ya, center point arc. Caranya adalah pertama kita pilih center dari arcnya ya. Kalau tadi kita mulai dari sini 1, kemudian 2, kemudian baru define arcnya. Nah, sekarang kita mulainya dari center arc-nya. Center arc atau center busurnya, centernya di sini misalnya. Kita buat seperti ini. Nah, startnya busurnya di situ sampai dengan sini misalnya. Nah, baru kita buat slotnya. Center start arc-nya mau dari mana? Misalnya dari sini. Kemudian sampai mana? Sampai sini, baru define ininya slotnya, seperti itu ya. Sekali lagi, start dari sini ke sini, busur arc. Nah, klik kanan, oke. Ya, itu untuk pembuatan slot ya. Selanjutnya di rectangle ini masih ada satu lagi ya, polygon. Ini untuk membuat segi 5 ya, segi 5 atau lebih ya, segi 5 atau lebih atau kurang ya. Di polygon ini ada pilihannya ya. Jadi pertama pilihannya ini ada di inscribe atau circumscribe. Kalau inscribe, kita bisa lihat di sini ada titik merahnya di pojok atau di ujung garis ya. Kemudian yang circumscribe, ini titik merahnya ada di tengah-tengah garis. Bedanya adalah ketika kita mendefine pegangannya ya, ini nanti akan ada di ujung dan ini akan ada di tengah. Kemudian di sini ada jumlah, ada nominal yang harus dimasukkan. Ketika ini adalah jumlah dari sisi yang ingin kita buat. Ketika kita masukkan 6, berarti yang akan terjadi adalah segi 6 misalnya. Kita coba yang ini inscribe. Kita klik. Jadi pertama adalah center dari poligonnya. Center ya, center. Nah, inscribe dia ada di ujung ya. Di ujung. Coba kita rubah ke circumscribe. Nah, dia berubah ke tengah dari garisnya. Ini adalah segi 6. Tapi misalnya kita rubah seginya segi 3 misalnya. Nah, dia berubah jadi segi 3. Atau kita rubah segi 2. Gak bisa segi 2 ya. Kita rubah jadi segi 5 misalnya. Dari segi 5, segi 6 jadi 6, 9 jadi 9, dan seterusnya ya. 12 misalnya. Nah, dan seterusnya. Kita coba buat dengan segi 6. Kita gunakan circumscribe tadi ya, yang ini. Kita klik. Nah, dia jadi segi 6. Atau misalnya segi 3. Segi 3 senternya di mana? Kemudian segitiganya seberapa gitu ya. Nah, oke, itu dari polygon ya. Jadi untuk membuat
macam-macam ya, segi 3, segi 5 dan seterusnya ya. Tidak bisa segi 2 ya. Oke. Itu dari poligon. Berikutnya ada di sini ada tools tambahan ya. Di sini ada fillet, ada chamfer. Kita coba satu-satu. Fillet. Fillet ini fungsinya untuk membuat radius ya. Jadi misalnya kita punya sisi tajam. Ini ya, misalnya kita ingin membuat ini menjadi radius yang smooth gitu ya. Kita masukkan angkanya. Misalnya kita mau 5 gitu ya. Ini dan ini. Oh, terlalu kecil ya. Kita undo. Fillet kita masukkan 500 misalnya. Nah, dia akan terfillet dengan radius 500 seperti ini ya. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya, sama, tinggal klik garis pertama dan garis kedua. Oke, kemudian kita coba yang chamfer ya. Chamfer ini untuk membuat chamfer ya. Kalau fillet dia smooth radius seperti ini, kalau chamfer dia plus gitu ya, rata seperti ini ya. Kita coba chamfer. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama ini distance to distance ya. Jadi kita coba di sini ya, di kotak ini. Distance kita coba misalnya 100. 1 garis kedua. Nah, 100 dan 100. Dari sini 100, dari sini 100. Itu distance ya. Kemudian di bawahnya ada yang ini ya, distance 1 dan distance 2. Jadi beda antara distance 1 dan distance 2. Kita coba. Distance 1-nya misalnya 300, distance 2-nya 500. 1, 2. Nah, satunya 300, satunya 500, beda. Atau yang ketiga, ini ada angle ya. Jadi distance dan angle. Distance-nya misalnya 500, angle-nya misalnya 35 derajat. Oke. Line yang pertama klik, kemudian line yang kedua klik. Nah, distance-nya 500 dengan sudut 35 derajat seperti itu ya. Jadi ada 3 macam chamfer. Yang pertama distance to distance ya, yang sama distance-nya 100, atau yang beda distance 1 dan distance 2 beda 300 dan 500, atau yang distance and angle 500 dan 35 derajat ya. Itu tergantung dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian berikutnya ada text dan geometry track. Text ini untuk membuat teks ya. Kita coba saja. Text, kita klik text. Kemudian kita klik di mana kita membuat teksnya. Klik. Nah, kita tuliskan teksnya misalnya tutorial 3D design. Kita bisa atur preferensi dari teksnya ya. Misalnya mau bullet numbering, kemudian fontnya apa, kemudian size-nya berapa. Oh, ini font ya. Fontnya di sini mau font apa, kemudian size-nya berapa, color-nya apa, kemudian ininya ya sama seperti di Excel ya. Excel atau Word atau di Office ya, sama seperti di Microsoft Office. Kita klik OK. Nah, mana tadi? Kecil sekali ya. Mana tadi? Terlalu kecil ya, karena ini size-nya besar ya. Coba kita, ini dia di sini. Nah, posisinya seperti ini. Untuk membuat tulisan. Ini kok miring-miring gini ya? Ini kita bisa rotate ya. Rotate center point di sini. Ya, bisa seperti ini. Ting. Nah, ya itu teks ya. Kemudian ada yang terakhir, masih ada geometry text sama ya, ini hanya saja dia bentuknya seperti busur seperti ini ya. Jadi kalau yang ini lurus, kalau yang geometry text ini dia mengikuti geometrinya ya. Misalnya geometrinya
busur, maka dia ikut menjadi busur seperti itu. Berikutnya terakhir ada poin ya, kita klik poin. Ini untuk membuat poin ya, poin, klik. Nah, poin-poin ini. Nah, fungsinya apa poin-poin ini? Terkadang kita membutuhkan poin bantuan misalnya ya, ketika kita membuat sketch atau membuat suatu bentuk yang kompleks, terkadang kita membutuhkan poin bantuan ini, sehingga kita bisa menyambungkan poin-poin ini menggunakan line misalnya. Jadi tidak perlu menerka-nerka poinnya di mana, seperti itu. Oke. Nah, baik, itu saja dari Basic Sketch, tutorial Autodesk Inventor 2020 Basic Sketch. Dari line, spline, bridge curve, kemudian center, circle, kemudian ellipse, ada arc, rectangle, slot and polygon, chamfer and fillet, kemudian text dan point. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Atau jika kalian ingin request tutorial yang lain, masih seputar Autodesk Inventor 2020, silahkan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman kalian. Sekian dari tutorial 3D Design. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.